Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Tuhan Hadiah sudah mengadakan kegiatan satu dekade IT Expo. Kebetulan saya bukan seorang bunda, belum seorang bunda. Maaf. Tapi saya ada seorang kakak, tapi berperan sebagai bunda. Masya Allah. Silakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana membangun komunikasi dengan anak SMP kelas 3 yang dia itu sulit untuk diajak sholatnya, Bu? Ya. Karena kami di rumah hanya tinggal berdua saja, saya pun bekerja, memang saya nggak bisa full time bersama dengan adik saya. Makanya saya sholatkan Reza itu di sini di SMP IT Al-Azhar ya. Tapi memang alhamdulillah sih lebih better dia mau sholat. Tapi kadang kalau di rumah memang harus dipaksakan. Bahkan tidak jarang saya harus berantem dulu. Terkadang saya berpikir hidayah itu milik Allah. Maka saya serahkan kepada Allah. Kadang saya pun juga kayaknya saya nggak bisa maksain terus sampai harus berantem. Makanya saya hanya bisa berdoa saja sama Allah. Apakah tindakan saya ini salah atau harus bagaimana saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kak, kakaknya siapa? Kayaknya nggak usah sebut nama ya, Bu. Oh iya. Mohon maaf ya, Bu. Mungkin ada yang mengenal saya. Silakan Kak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berarti menjadi orang tua pengganti ya Kak ya. Orang tua pengganti ya, mungkin ayah ibunya sudah tidak ada, jadi berpindah tanggung jawabnya kepada kakaknya. Nah ini ketika ditanya tentang liuqimus sholah, menanamkan tauhid atau mengajarkan mereka untuk mendirikan sholat, maka sekali lagi saya bilang salah satu keberhasilan orang tua atau seorang wali terhadap anak adalah ketika anaknya tidak lagi disuruh sholat. Dia sudah mandiri untuk bisa melaksanakan sholat. Dia sudah sadar diri kalau sholat itu wajib. Nah, bagaimana komunikasi terbaik dengan anak-anak yang usianya masih SMP? Ini kan usia-usia balik nih. Lagi proses transisi perpindahan dari yang belum balik menuju balik. Itu cukup difahami saja, jangan diambil serius. Nanti makin dewasa mereka, makin matang secara otak, pemikiran dan lainnya, mereka akan semakin sadar bahwa ternyata sholat ini bukan kewajiban, tapi kebutuhan saya sebagai umat muslim. Gitu. Nah kan ada beberapa tahapan ya, tahapan dalam mendidik anak. Yang pertama, kalau anak itu usia 0 sampai 7 tahun, cara mendidiknya adalah dengan bermain, banyak bercanda. Sholat yuk, sholat nih kalau anak-anak usia segitu ya. Sholat yuk, nanti kalau sholat, habis itu dikasih es krim, dikasih coklat. Itu anak 0 sampai 7 tahun. Masih bisa diarahinnya dengan nyanyi, main-mainan. Nanti kakak nyanyiin habis sholat ya, sekarang sholat dulu. Itu 0 sampai 7 tahun dengan permainan. Usia 7 sampai 14 tahun atau masuk ke usia balik, itu sudah mulai dengan paksaan. Bahkan kata Rasul bilang kalau anak sudah mencapai usia 10 tahun tapi tetap tidak mau sholat, itu boleh untuk dipukul. Tapi dipukul itu adalah emergency exit, solusi akhir. Bukan tiba-tiba nggak mau sholat, pak, gampar, nggak mau sholat pukul, nggak begitu. Dengan nasihat dulu, dinasehatin, kak sholat yuk kak. Oh dengan cara lembut, nggak mempan, agak tegas. Kakak mau sholat nggak? Kakak sudah 10 tahun gitu. Jadi lebih tegas, lebih dinaikkan lagi intonasi. Oh nggak mau juga, tetap bersikeras dia nggak mau sholat. Dipaksa, ayo, sama ibu, bareng kita ambil wudhu. Lebih tegas lagi. Oh ternyata nggak mau juga, sampai dia melawan dan lain sebagainya. Maka boleh untuk dipukul kata Rasul. Tapi itu solusi akhir, ya, Bapak Ibu sekalian ya. Itu solusi akhir, dipukul. Dan dipukulnya pun adalah pukulan yang tidak menyakitkan, sama kayak pukulan istri yang nusyus. Suami punya istri nusyus, durhaka. Cara mendidiknya apa? Dipukul, tapi itu solusi akhir. Awalnya dengan dinasehatin nggak mempan, dipisahin tempat tidurnya, nggak ditemenin sama suaminya, nggak ditemenin nggak mempan, pisah rumah nggak mempan, baru dipukul, tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Kata Imam Nawawi, pukulan yang tidak menyakitkan tuh contohnya
namanya sarung tangan. Tahu sarung tangan ya, ibu bapak ya? Itu kita selepet ke istri yang nusyus durhaka atau anak ya nggak mau sholat, begitulah. Katanya panggilan saya. Dipukulnya pun ada syaratnya, baik memukul istri yang nusyus ataupun anak yang tidak mau sholat. Satu, pukulannya tidak meninggalkan bekas. Yang kedua, pukulannya tidak dengan benda tajam. Yang ketiga, pukulannya tidak pada area wajah dan alat vital. Dan yang keempat, pukulan mendidik dengan kasih sayang. Jadi istri nusyus tuh tadi, istri tukang belanja aja, membangkang sama suami. Si mama, jangan kayak gitu. Tapi nggak mempan ustazah kalau mukulnya begitu, nggak bisa. Ya, jadi maksudnya diibaratkannya tidak menyakitkan, tidak menyakitkan. Begitupun anak yang nggak mau sholat, itu emergency exit-nya adalah dengan dipukul. Nah, kalau dia sudah masuk 14 tahun ke atas, anak sudah mulai tumbuh dewasa, bagaimana cara menyuruh sholatnya, ngobrolnya? Anak harus dijadikan sebagai kawan, bukan lagi orang yang di bawah kita. Orang tua harus menjadikan mereka teman diskusi. Nggak bisa, nak sholat. Mah, emang apa hukumnya orang yang ninggalin sholat? Anak yang 14 tahun ke atas udah bisa mendebat. Emang mama yakin ada surga dan neraka? Wah, itu udah merasa berdebat mereka. Maka harus diajak diskus. Kak, sini deh kak. Mama pengen ngobrol sama kakak. Masalah mereka semua. Kakak kan sekarang udah 16 tahun nih umurnya. Ada nggak sih yang kakak suka? Mama pengen denger deh ceritanya. Nah, itu untuk tahu nih anak kita masih secara orientasi seksualnya masih lurus apa enggak. Apa takutnya dia melakukan penyimpangan, masuk dalam dan lain sebagainya. Itu harus didiskusikan. Terkait sholat, mama tuh pengen ya anak mama tuh sholat gitu, nutup aurat gitu. Ya, tapi kalau belum juga mudah-mudahan sih mama sering doain gitu. Kalau menurut kakak gimana? Kalau nggak sholat tuh gimana menurut kakak? Jadi lebih kayak diskus, ajak ngobrol. Tapi ustazah nggak mempan juga. Udah diajak ngobrol diskusi, anak saya tuh malah keras, punya prinsip tersendiri. Oke, maka jalan akhirnya mendoakannya. Tapi jangan pernah berhenti untuk ngingetin, karena nggak ada yang namanya batas mengingatkan. Anak kita udah nikah, tetap diingetin sholat. Anak kita udah jadi bapak, udah jadi mantu, udah jadi mertua, udah punya cucu, tetap orang tua punya kewajiban mengingatkan. Sekarang kita walinya, kakaknya, udah gak ada orang tua, ingetin terus. Saya sudah mengingatkan, saya sudah menyuruh, saya sudah ajak diskusi, saya sudah mendoakan. Kembali lagi, kalau dia tetap tidak mau mengerjakan, itu pribadi dia yang menanggung. Yang penting kakak atau orang tuanya sudah gugur kewajiban untuk terus mengingatkannya, gitu ya kak ya. Jadi lebih diajak ngobrol, kakaknya ajak makan, yuk kakak traktir makan ini, dek. Kakak tuh suka loh kalau kamu tuh rajin sholat, A, B, C, D, nanti dikasih reward, hadiah dan lain sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita didik anak-anak kita untuk sholat. Amin. Amin.